Sesungguhnya Rasulullah SAW telah meminta kepada Tuhannya agar menghidupkan kedua orang tuanya. Lalu fa'ahyahuma lahu, Allah menghidupkan akan kedua orang tuanya lahu untuk Rasulullah SAW. Fa'amanna bihi, lalu berimanlah keduanya kepada Rasulullah SAW. Summa amatahuma, kemudian Allah mematikan kepada kedua, mematikan kembali kepada kedua. Wal hadisul madhkur wa in kana dha'ifan min jihati istina'iyah al-hadisiyah. Adapun hadis yang disebutkan bahwa Rasulullah pernah meminta kepada Tuhannya agar kedua orang tuanya dihidupkan kembali, kemudian beriman dan diwafatkan lagi. Wa in kana dha'ifan, sekalipun ada apa hadis yang disebutkan ini adalah dhaif min jihad istina'iyat al-hadisiyah, dari sisi kajian hadis. Lakinnahu sahih inda ba'd al-haqiqah, tetapi hadis ini sahih menurut sebagian ahli hakikat. Menurut sebagian ahli hakikat, hadis ini benar adanya. Kama asyara ilaihi ba'duhum, sebagaimana memberi isyarat ilaihi kepada ba'duhum, siapa sebagian ulama, biqaulihi, dengan ucapannya ba'duhum. Memang ini persoalan akidah sebenarnya, keyakinan. Apakah kedua orang tua Rasulullah yang tidak mengikuti Rasulullah diangkat sebagai Rasul, beliau asli ada di masa fatrah, itu dianggap orang yang beriman atau tidak? Nanti ada hadis yang ini dipegangi pihak sebelah. Ketika Nabi ditanya, hadis Sahih Muslim, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi menjawab, ayahmu dan ayahku di neraka. Soleh hadis. Ini yang dipegangi oleh pihak sebelah, yang mengatakan bahwa ayahnya Rasulullah itu dalam neraka. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil hadis itu, karena secara naluri, secara rasa, masa Rasulullah yang menjadi Abul Anbiya wal Mursalin, yang beliau sendiri adalah lahir dari kandungan seorang ibu, dari perjuangan seorang ayah, pas oleh Tuhan dan berbudi sendiri Allah, tidak dihargai, kan tidak masuk akal. Kita kalau dibilang orang tua kita masuk neraka, kita kan sakit hati. Tapi ini terjadi karena mereka mengambil dohirnya hadis. Yang
kedua, alasan mereka banyak keluarga nabi-nabi dan rasul itu kafir. Istrinya Nabi Nuh masuk neraka, anaknya Nabi Nuh Kan'an masuk neraka. Jadi kalau sudah ada penjelasan hadis inna abi wa abaka finnar, ayahmu dan ayahmu di neraka, itu sudah dianggapin ngalah bedenan Rasulullah. Didukung dengan bahwa faktanya banyak keluarga Nabi juga masuk neraka. Abu Lahab pamannya Nabi. Kan'an bukan hanya Lora koswata yang masuk neraka. Ini mereka ya. Tapi kita tidak. Kita mengambil takwil dalam sebuah hadis lain dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah ini meminta kepada Allah agar kedua orang tadi dihidupkan kembali, dan kemudian Allah berkenan menghidupkannya kembali. Dan itu tidak mustahil kepada Rasulullah yang kekasihnya. Nabi Isa aja bisa menghidupkan orang mati dengan mukjizatnya, apalagi Rasulullah Abdul Anbiya wal Mursalin. Dan itu yang dipahami dan diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti yang bolang kata Pak kalau Rasulullah masuk neraka. Ini juga didukung hadis ini dengan ucapan Pak Guru Ahlul Hakifah. Memang kadang mendapatkan kebenaran itu tidak hanya pada teks. Kebenaran itu tidak hanya selalu ditemukan pada deretan-deretan teks, tapi juga ada kebenaran-kebenaran yang didapatkan melalui kebersihan hati, kejernihan hati dan sebagainya. Ada intuisi, ilham. Aiqantu anna aban nabi wa ummahu ahyahuma rabbul karimul bari. Aku meyakini aku meyakini anna aban nabi wa ummahu, sesungguhnya ayahnya Nabi dan ibunya Nabi, ahyahuma ialah menghidupkan kepada keduanya ar-Rabbu, siapa? Tuhan Al-Karim yang maha mulia, Al-Bari yang maha mencipta. Hatta lahu syahida, sehingga ketika Allah hidupkan keduanya, hatta lahu, sehingga kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi, syahida bersaksi siapa keduanya, bisidqi risalatin, dengan kebenaran risalah, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan haqqan, menyaksikan dengan kebenaran risalah, haqqan secara hak, wa tilka karamatul muhtari, dan adapun peristiwa itu adalah merupakan kemuliaan bagi Nabi Al-Mukhtar. Itu adalah penghargaan Allah. Hadal hadis wa may yaqulu bi dha'fihi. Adapun hadis ini dan orang yang mengatakan dengan dhaifannya hadis, riwayat Siti Aisyah tadi, bahwa dhaifu anil haqiqati ani. Bahwa maka adapun man yaqulu bi dha'fi, orang yang mengatakan hadis itu dhaif, ad-dhaifu adalah orang yang lemah, anil haqiqati, dari mendapatkan makna hakiki, makna hakikat, bahwa dhaif adalah haqiqati ani. Bahwa maka adapun orang tersebut ad-dhaifu ialah orang yang lemah, anil haqiqati, dari makna hakikat, dari hakikat, ani ialah orang yang mana saja telanjang. Ali tidak memiliki sesuatu tentang pemahaman secara hakikat. Salah satu kekurangannya pihak sebelah kan mereka menolak tasawuf. Mereka ini menolak tasawuf, menolak aroma, menolak, dan itu kelemahan sebenarnya. Karena kebenaran itu tidak hanya diambil dari teks, dari yang rafiah, dari yang dhahir, tapi hal-hal lain. Makanya ada epistemologi bayani, ada epistemologi burhani, dan lain sebagainya. Pada jatuh Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam wa imanuhuma, maka adapun keselamatan kedua orang tua Rasulullah, wa imanuhuma, dan imannya kedua orang tua Rasulullah, bal
wa usulu a'dhami manazil al-iman, bahkan mencapai paling mulianya kedudukan ahlul iman lahuma untuk kedua orang tuanya. Wa i'tiqaduna adalah merupakan keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah. Yashhadu bidzalika jalalatu qadrihi sallallahu alaihi wasallam, yang mendukung bidzalika kepada itu najatu abawaihi ila akhirih. Apa yang mendukung jalalatu qadrihi sallallahu alaihi wasallam? Apa? Keagungan kedudukan Rasulullah, wa uluman sibihi, dan ketinggian jabatan Rasulullah inda rabbihi, di sisi Tuhan. Jabatannya, kedudukannya Rasulullah ini di sisi Allah agung. Jadi kalau orang misalnya dekat dengan seorang presiden, bisa saja orang ini melakukan hal-hal yang itu tidak diperbolehkan untuk orang yang lain atau tidak diperkenankan kepada orang lain. Tapi bagi dia yang dekat dengan orang nomor satu, bisa saja mendapatkan sesuatu yang tak didapatkan orang lain. Dan itu logis. Begitu juga ketika Rasulullah minta kepada Allah agar supaya dihidupkan kembali kedua orang tuanya, kemudian bersyahadat, kemudian itu adalah perkara yang mudah bagi Allah. Dan itu sesuai dengan kehormatan kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Ini penting untuk logika ini kita bangun agar supaya kalau ada pihak sebelah yang mengatakan di mana kedua orang tua, di neraka. Faidakan al-wahid min ummatihi sallallahu alaihi wasallam yanalu min fadlillah wa rahmatihi fi wasifatihi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatihi ma la ayn ra'at. Faidakan al-wahid, maka apabila ada seseorang min ummatihi, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanalu, ialah memperoleh siapa wahid, yanalu ialah memperoleh siapa wahid. Faidakan al-wahid min ummati yanalu, maka apabila ada siapa seseorang dari umatnya memperoleh kepada dzalik, syar'i dzalik, min fadlillahi, dari anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmati Allah, mendapatkan hal itu biwasitatihi, berdasarkan wasilah Rasulullah, wa karamatihi, dan karamahnya Rasulullah, mendapatkan ma la ainun ra'at, kepada sesuatu yang tidak bisa, la ainun ra'at, tidak ada mata yang mampu memandang, wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang bisa mendengar, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak ada bisikan ala qalbi basyarin, di hati manusia. Jadi kalau ada orang mendapatkan kemuliaan dari Allah karena berwasilah dengan Rasulullah, fakaifa la yanalu Allah, bagaimana tidak memperoleh siapa kedua orang tuanya sallallahu alaihi wasallam min dalikal fadlil awfar, dari bagian yang sempurna tersebut. Jadi kalau kita bertawassul kepada Rasulullah bisa masuk surga oleh syafaat karena sholawat, apalagi kedua orang tuanya. Ada masuk akal Rasulullah membantu menolong umatnya yang tidak ada hubungan nasab, cuma ada hubungan keimanan, sementara kedua orang tuanya dibiarkan masuk neraka. Kan tidak mungkin. Itu logikanya. Kalau kita sebagai umatnya yang tidak ada hubungan nasab apapun, tapi kita bisa masuk surga dengan barokah mengikuti ajarannya karena bersolawat dan bersyafaat, bagaimana tidak kedua orang tua akan mendapatkan bagian yang lebih sempurna? Pasti di surganya lebih tinggi, karena itu bapak Nabi. Waqad manallahu alaihima, dan sungguh telah memberikan anugerah Allah alaihima kepada kedua orang tuanya, bimaziyati khurujihi, dengan keistimewaan terlahirnya Nabi, min bainihima, dari keduanya orang tua. Rasulullah ini lahir dari siapa?
lahir dari Siti Aminah, dikandungnya. Dari mana Siti Aminah hamil? Dari tulang sulbi, dari air suci yang mengalir dari tulang sulbi ayahnya Abdullah. Masa pas keduanya dibilang masuk neraka? Dan telah memberikan anugerah Allah kepada kedua orang tuanya dengan kelebihan terlahirnya Nabi dari keduanya, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang alam bagi alam semesta. Dzakara dzalika ba'du syurahil hadis, menjelaskan kepada hal tersebut, penjelasan yang logika ini, ba'du syurahil hadis, siapa sebagian ahli pensyarah hadis. Siapa tadi? Hadisnya Siti Aisyah. Tapi bagi mereka tidak diterima karena ini hadisnya dhaif. Apa itu boleh? Mestinya kita ini beragama jangan macam-macam. Terima yang sudah ada itu diterima, lurus saja. Kalau kita ini kadang macam-macam, ada sholawat begini-begini, Allah begitu. Itu mereka anggap, karena mereka tidak tahu ke dunia yang ini. Jadi mereka bikinnya zikir nafas, zikir kopi, tadi itu kan mereka punya cara, punya metode. Seorang ulama wali tertentu punya metode, kemudian metode itu sering dipakai, akhirnya menjadi usul. Nah, lalu itu kemudian dilembagakan menjadi thariqah. Asalnya itu Syaikhul Qadir Jilani punya cara sendiri untuk zikir kepada Allah, kan boleh kok. Kan tidak ada yang melarang. Sesuatu yang tidak ada yang dilarang, tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang menyuruh, maka itu hukumnya boleh. Yang disuruh itu adalah berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Cara dan berzikir kepada Allah tidak ada dijelaskan secara rinci. Ada metodenya zikir begini, ada yang begini. Kemudian yang ini menjadi kebiasaan dan itu yang membuat pas, cepat, melahirkan kehusuan segala macam cara itu. Tapi itu kemudian dibiasakan oleh muridnya, diikuti, akhirnya dilembagakan, lalu menjadilah thariqah. Itu sih. Nah, kalau dibilang itu sih, ya tapi bukan fitnah yang polar, karena Nabi memang tidak mengajar. Soal berjawab amma fi sahih Muslimin anna rajulan qala lin nabi aina abi wa qala inna abi wa abaka finnar. Soal apakah jawaban terhadap hadis yang ada di dalam sahih Muslim? Apakah jawaban yang ada dalam kitab sahih Muslim bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayahku? Maka Nabi bersabda menjawab, sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada dalam neraka. Gimana dengan hadis ini? Soleh jelas. Jawab, hadal hadisu raddahu katsirun min ahli hadis wal ilm. Adapun hadis tersebut raddahu ialah menolak kepada hadis ini katsirun, siapa sebagian besar, min ahli hadis wal ilmi, dari ahli hadis dan ahli ilmu. Banyak ulama yang menolak terhadap hadis ini sekalipun riwayatnya sahih dari Imam Muslim. Waqalu, dan mereka mengatakan ahli hadis bi'adami jawazil hukmi bihi ala dzalik, dengan tidak boleh menghukumi, bi'adami jawazil hukmi bihi, dengan tidak boleh menghukumi bihi berdasarkan hadis, ala dzalika, atas hal tersebut, inna abi wa abaka finnar. Tak boleh dengan hadis ini menghukumi bahwa ayahku dan ayahmu berada dalam neraka. Kenapa? Lianna lafdz abi wa abak, karena lafaz abi wa abaka, ayahku dan ayahmu, lam yattafiq ala dzikriha awwal, tidak sepakat atas penyebutan lafaz abi wa abaka, al-watu, siapa para perawi hadis.
Karena inna abi wa abaka, kata-kata abi wa abaka ini ulama banyak bilang redaksinya bukan bilang begitu, kata yang lain. Yang lain bilang memang begitu redaksi. Nah, ketika redaksinya ini khilaf, maka tidak bisa dijadikan patokan, maka ditolak oleh sebagian besar ahli hadis dan ahli ilmu. Ini penting kita memahami ini. Mana ada hadis inna abi wa abaka? Jawab. Lafaz inna abi wa abaka itu masih diperselisihkan di antara para ahli hadis. Kalau wa inna dzakaraha Ahmad bin Salamah an Sabit an Anasin radhiyallahu anhu. Hanya saja menyebutkan pada lafaz inna abi wa abaka siapa Ahmad bin Salamah an Sabit dari Sabit an Anas radhiyallahu anhu. Wa huwa at-thariqul ladzi rawahu Muslim, dan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad khalafahu Ma'marun an Sabit, dan sungguh menyelisihi, menolak kepada at-thariq alladzi rawahu Muslim Ma'marun, siapa Ma'mar an Sabit. Jadi ada Ahmad bin Salamah an Sabit, ada Ma'mar an Sabit, sahabat yang lain. Pada betul lalu dia tidak menyebutkan Ma'mar abi wa abaka finnar, walakin qala, tetapi Ma'mar berkata, redaksi hadisnya begini, idza mararta bi qabri kafir fabashshirhu binnar. Jadi ada seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Kalau redaksinya riwayat Imam Muslim dari Ahmad bin Salamah an Sabit, inna abi wa abaka finnar. Tapi dari riwayat Ma'mar an Sabit an Anas, redaksinya bukan begitu. Tetapi dijawab oleh Nabi dengan bahasa yang sangat politis, apabila engkau melewati kuburan orang kafir, idza mararta bi qabri kafirin, jika engkau melewati kuburan orang kafir, fabashshiru binnar, berikan kabar kepada orang tersebut binari dengan neraka. Bahkan mendapat kuburan kafir, dia keboleh, dia neraka. Gitu. Wala dalalata fi hadza ala walidihi. Sallallahu berkata, dan tidak ada petunjuk di dalam hadis ini atas orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak menyebutkan nama. Pokoknya bila lewat dengan kuburan kafir, dia nah, ini yang dipegang kita, sehingga nanti didukung dengan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa bahkan Rasulullah minta kepada Allah supaya kedua orang tuanya dihidupkan kembali. Wa akhraja Bazzar ana wa Tabrani wal Baihaqi, dan juga Imam Bazzar atau Tabrani dan Baihaqi mengeluarkan hadis anna A'rabiyan qala, ada seorang A'rabi, ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Qala, Nabi menjawab, finnar. Qala, dia bertanya juga, fa aina abuka, kalau ayahmu di mana ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, haitsuma mararta bi qabri kafir fabashshirhu binnar. Jadi Nabi tak jawab neraka kian dah. Jika kamu melewati kuburan orang kafir, beritahukan kepadanya dia di neraka. Wa isnadu hadzal hadis ala syarti syarikain, dan hadis redaksi At-Tabrani dan Al-Baihaqi ini ala syarti syarikain ialah atas syarat Bukhari Muslim. Apa maksudnya syarti syarikain? Di dalam ilmu mustalah hadis ini sanadnya, orang-orangnya yang ada dalam hadis ini juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Itu bahasanya ala syartis sayyidain. Artinya perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut juga ditemukan di dalam, orang-orangnya ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Bahasanya ala syartis sayyidain. Sayyidain maksudnya Bukhari Muslim. Wa ta'ayyana al-i'timadu ala hadzal lafz,
lafzi wa taqdimu ala ghairi, dan tertentu wajib al-i'timadu apa berpegang ala hadzal lafzi atas redaksi ini, redaksi yang tadi disebut haitsuma marad tadi qaul kafir fa bashir binar, wa taqdimuhu dan mendahulukan redaksi ini ala ghairi dibandingkan redaksi yang lain. Yang tadi inna abi wa abaka finnar, dahulukan yang ini dibanding yang itu, yang inna abi wa abaka finnar. Siapa yang menyatakan begitu? Dzakarahu as-Suyuti, mengatakan kepada hal itu siapa? Imam as-Suyuti. Kan Imam Suyuti ambil hadis yang ini. Imam Suyuti ini bukan orang sembarangan. Beliau al-Hafidz as-Suyuti hafal 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya, sehingga beliau beberapa al-Hafidz. Beliau punya tafsir juga, Abdul Mansur di tafsir Al-Maqsur, hampir 20 jilid, 30 juz Al-Quran ditafsir dengan hadis Nabi, lengkap dengan sanad-sanad. Pas Imam Suyuti mau disejajarkan di Jakarta yang kemarin berapa tahun Saudi pulang, sudah mengatakan, ditanya ayatnya Nabi gimana? Di neraka sesuai dengan hadis itu. Entah level Imam Suyuti aja tidak mau. Imam Suyuti ini ulama besar, murid dari Jalaluddin Al-Mahalli. Naqala jami'a dzalikal alamatu Umar bin Ahmad bin Abi Bakr bin Sumayd fi kitabih Hadiyatul Ikhwan Syarhi Aqidatul Iman. Penjelasan dari sini. Wa qadama fi Sahih Muslim, demikian juga yang ada dalam kitab Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummi. Sesungguhnya Nabi, ini dalam kitab Sahih Muslim, sesungguhnya Nabi berziarah kepada kuburan ibunya. Waqala, dan Nabi bersabda, ista'dzantu rabbi an azura qabraha. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk berziarah ke kuburnya, ke kubur ibuku. Fa'adilani, lalu Allah memberikan izin kepada. Fasta'dzantuhu an astaghfirullah. Selanjutnya aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk ibuku. Pada pihak tadi, tetapi Allah tidak memberikan izin kepada. Ziarah boleh, tapi jangan minta ampun. Nah, ini kesannya hadis ini bahwa tidak boleh memintakan ampun kepada orang yang tidak beriman. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Hadis ini yang seakan-akan memberikan kesan bahwa ibunya Rasulullah ini kafir, sehingga Allah tidak memberikan izin untuk memintakan ampun untuknya. Mahmulun, diarahkan dari ke apa hadis itu? Diarahkan ala qaumihi qabla ihya'iha wa imaniha. Diarahkan kepada keberadaan ala qaumihi, atas keberadaan dari qabla ihya'iha, sebelum dihidupkannya ibunya Nabi, wa imaniha, sebelum imannya. Ini kalau memang hadisnya sahih, itu diarahkan kepada kondisi sebelum dihidupkan kembali, sebelum beriman. Tapi setelah dihidupkan kembali dan beriman, dia sudah boleh. Itu namanya mentakwil hadis. Mentakwil hadis. Meninggal aros-aros, ini jelas ya. Wa qaumul iman yanfa'u ba'dal maut fa khususiyatul lahum. Dan adapun adanya iman bermanfaat setelah kematian, itu khususiyah untuk kedua orang tua. Kalau ditanya masa iman itu diperhitungkan setelah mati, kan kalau kita meninggal, iman itu tidak lagi manfaat. Masuk Islam pada mati gitu. Orang kafir, orang non muslim mau masuk Islam nanti dari kalau sudah mati, ya tidak bisa. Ya, kalau orang tuanya Nabi khususiyah wa karamatul lahu sallallahu alaihi wasallam, dan karamah untuk Nabi. Fasallim taslam, pesannya pengarang kitab, fasallim taslam, terimalah niscaya kau selamat.
pemahaman seperti ini terima saja, kamu selamat. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Adapun Allah berkenan mengkhususkan dengan rahmatnya kepada orang yang Allah berkati. Jelas ayatnya, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Adapun Allah memberikan kekhususan dengan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan adapun Allah zat yang memiliki keutamaan atau anugerah al-'azim yang agung. Wasaisuhu sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.